Yo and welcome to the jungle. Kali ini kita akan membahas konten utara kembali, Yon. Kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas kiamat internet gitu ya. Waktu kemarin kita membahas kiamat-kiamat, kali ini kita membahas kiamat internet. Apakah kiamat internet itu akan terjadi gitu ya? Oke, mungkin bisa saja terjadi. Makanya kalian itu yang kecanduan internet gitu atau kecanduan handphone itu harus waspada juga, harus jangan ketergantungan juga, karena di era sekarang ini kita terlalu bergantung pada internet gitu ya. Pemilik jaringan internet terbesar kan dari orang luar negeri gitu ya. Jikalau orang luar negeri itu tiba-tiba iseng gitu ya, matiin saja internetnya, cetet, lalu tiba-tiba boom, semuanya itu akan hilang gitu ya. Mungkin bukan hanya satu hari saja, kalau internet itu bisa saja berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu ya, bisa saja gitu ya. Maka dari itu kita jangan terlalu kecanduan terhadap internet. Kadang kita pun juga perlu yang namanya membaca buku fisik gitu ya, atau mungkin kita pun juga perlu mungkin melakukan kegiatan selain di internet gitu, berolahraga atau mungkin cengkrama ngobrol kepada teman itu tanpa handphone tentu saja gitu ya. Atau mungkin kita itu melakukan kreativitas gitu, memainkan suatu hal, atau mungkin bersih-bersih juga gitu ya. Dan bisa juga melatih skill gitu ya, skill apa saja, kemampuan apa saja gitu ya. Jadi janganlah bergantung kepada internet, karena internet bisa saja dimatikan gitu ya, atau mungkin semuanya itu di lockdown, itu ditutup semua gitu ya. Jujur saja saya bisa mengatakan seperti ini itu karena saya itu melihat di series Mr. Robot gitu ya. Mr. Robot ini itu adalah seorang hacker gitu ya, hacker ternama gitu ya. Tapi dia itu wujudnya itu seperti orang biasa gitu ya, orang biasa yang bekerja di kantor gitu, atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Dia itu hanya orang biasa, lalu tiba-tiba dia itu menghapus semua data-data di internet gitu, atau mungkin meribot gitu, sehingga semua internet itu lockdown semua gitu ya, tertutup semua, dan semuanya itu di delete karena satu tangan klik gitu ya. Dan terjadilah semuanya, data-data hilang, dan akhirnya bank-bank di dunia itu kocak-kacir gitu. Yang diuntungkan itu siapa? Yang diuntungkan itu orang-orang yang minjem duit gitu ya, karena semua bank itu semuanya sudah digital, dan sedangkan yang minjem duit itu ya enak saja gitu, utangnya tidak ada lagi gitu ya. Mereka berhutang tapi hutangnya tiba-tiba lunas karena kelakuan Mr. Robot ini gitu ya, karena kelakuan hacker ini gitu ya. Semua internetnya itu data-datanya dihapus, bukan hanya semua data-data bank saja, tapi orang-orang yang mungkin melakukan tindakan kriminal karena bukti-buktinya dihapus, karena terlalu di pihak keamanannya mendigitalisasi gitu. Maka pentingnya juga yang namanya pembukuan gitu ya, penulisan di buku, atau mungkin nota-nota notaris itu ya, pembukuan itu penting gitu ya bagi bank gitu ya. Maka dari itu bank-bank itu harus menyiapkan buku juga, pembukuan juga gitu ya. Jangan hanya digitalisasi, karena kalau digitalisasi nanti kita tidak tahu siapa yang menghutang bank itu, atau mungkin berhutang pada bank, bisa jadi nanti orang-orang lari gitu ya. Maka dari pembukuan itu penting itu, alamat, nama, serta identitas, intinya semua hal itu, jumlah hutang yang dibayar atau hutang yang belum dibayar itu perlu yang namanya pembukuan itu, buku fisik itu, bukan buku digital. Kalau buku digital itu rawan ke hack juga gitu ya, dan data-data kriminal gitu ya. Data-data kriminal pun juga harus ada bukti secara nyata juga gitu ya. Kalau kita hanya digital saja, nanti jika datanya ke hack gitu ya udah, itu kriminalnya itu agak sedikit sulit juga
identifikasinya gitu. Misalnya ada video gitu, bukti video bahwa dia melakukan pencurian gitu ya. Ya harus di copy sebenarnya sih ya. Kalau bahkan pembukuan, kalau di di bidang keamanan, security keamanan itu ya harus di copy datanya, video buktinya itu harus di copy gitu, dengan cara mungkin VCD gitu ya, atau disimpan di memori. Karena jika disimpan di data gitu, di data komputer, big data gitu, bisa aja ke hack, rawan ke hacker gitu ya. Nanti orang-orang yang tadinya mau dipenjara malah tidak dipenjara gitu ya. Tadinya sebenarnya itu orang tersebut kriminal, tapi karena hilangnya bukti-bukti jadinya dia itu tidak jadi dipenjara gitu, karena buktinya sudah hilang di internet gitu ya. Ya maka dari itu jangan terlalu mendigitalisasi sesuatu lah gitu ya. Digital itu emang sih menghemat kertas gitu ya, atau menghemat segala hal gitu ya. Tapi jikalau hal tersebut itu rawan ke hack gitu ya, intinya masih penting lah bukti-bukti nyata, atau mungkin pembukuan dalam bank itu masih penting gitu ya. Saya ini hanya mengutarakan pendapat saya bahwa bakal terjadi juga kiamat internet gitu suatu waktu gitu, entah tahun depan, tahun yang akan datang, atau 10 tahun, atau mungkin generasi berikutnya gitu, akan terjadi kiamat gitu ya, kiamat internet gitu. Dan orang-orang yang jualan online pun juga akan berdampak gitu ya, ketika internetnya itu dimatikan itu. Hanya 1 hari saja mungkin orang-orang yang jualan online itu bakal riwah juga gitu ya, karena mereka tidak mendapatkan pelanggan juga dari internetnya gitu ya. Bahkan bisa jadi bukan hanya pedagang online saja, mungkin youtuber, selebgram, dan semuanya itu akan merugi juga gitu ya. Maka dari itu kita harus membangun relasi di dunia nyata juga ya, jangan internet terus gitu ya. Saya hanya mengingatkan juga ya, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak mengenakan itu. Investasi digital pun juga hati-hati, itu bisa saja nanti aplikasinya mati atau internetnya mati itu nanti mau cari di mana kantornya gitu ya. Yang paling penting itu kantor gitu ya. Kalau kita sudah tahu investasi lalu kantornya ada, itu ya baik gitu. Tapi kalau kita investasi kalau kantornya tidak ada gitu ya, uangnya hangus gitu ya, hangus gitu ya. Kecuali kalau kantornya dekat gitu, enak kantornya jauh pun juga bakal hangus gitu kan, karena kemakan ongkos juga kalau investasi jauh gitu kan. Maka dari itu jangan terlalu mendigital. Bukan berarti saya ini anti teknologi gitu ya, anti internet, bukan, tapi berhati-hatilah gitu ya, berhati-hatilah dalam sebuah internet ini gitu, karena internet ini tidak ada yang pasti gitu ya. Bahkan bisa jadi data saya pun juga ini, video-video, semua video saya pun juga bisa saja terhapus gitu ya, karena hacker, atau mungkin karena emang sistem YouTube-nya, atau tiba-tiba YouTube-nya tidak ada aplikasinya, merugi gitu ya. Maka dari itu ya ujung-ujungnya berhati-hati saja internet ini gitu, karena bisa sewaktu-waktu saja menghilang begitu saja gitu ya internet itu. Jadi latihlah kemampuanmu di dunia nyata gitu, entah itu berjualan, entah itu dalam hal apapun, dalam bekerja juga gitu ya, dalam hal berteman, mencari cinta juga gitu ya, merayu jangan cuman FCP video call terus gitu ya. Ya intinya di dunia nyata gitu harus tatap muka gitu, harus tahu oh ini bedaknya nomplok banget gitu cewek ini gitu, oh cowok ini bau banget gitu, atau mungkin oh ini ada gudah atau mungkin ada plek kuning di giginya gitu, atau mungkin di sini ternyata ada penyakit kulit gitu. Jadi jangan terlalu FCV atau video callan gitulah, ketemu di dunia nyata aja gitu ya. Intinya harus berhati-hati di internet, karena internet bisa saja dimatikan oleh pusatnya.